Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abu, Umu, dan juga siswa kelas 11 DI IPA yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Sebelum kita mulai sosialisasi ini, ada baiknya kita haturkan segala puji dan syukur pada Allah dan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa berada dalam kesempatan kali ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dan juga semoga kita bermohon kepada Allah agar kita selalu dibimbing, sehingga kita selalu berada di jalan Allah. Amin. Dan semoga segala yang kita lakukan ini selalu berkah dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kebenaran dan berkah terus tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Nah, langsung saja Abu dan Umu sekalian yang semoga kabarnya baik-baik saja hari ini. Amin, insya Allah. Hari ini saya akan memberikan gambaran tentang sosialisasi program kelas 11 DIPA ini berkaitan dengan mata pelajaran yang akan insya Allah diterima oleh siswi 11 DIPA. Nah, sebelum dimulai, ada baiknya saya perkenal diri saya Hening Indria, insya Allah akan menjadi wali kelas dari siswa kelas 11 DIPA ini. Dan juga berikut adalah struktur mata pelajaran untuk siswa kelas 11 DIPA. Seperti biasa, mata pelajaran masih ada Al-Quran, pendidikan agama Islam, Arabik, bahasa Inggris atau English, matematika wajib, kemudian ada matematika peminatan karena siswa 11 DI ini berjurusan IPA, jadi akan ada matematika peminatan, kemudian ada biologi, kimia, fisika, dan ini adalah yang baru akan ada native English dan native Arabic. Nah, ada hal baru juga di tahun ajaran baru ini karena untuk tahun ajaran yang lama itu 1 jam pelajarannya itu hanya sebesar atau hanya sebanyak 35 menit 1 jam pelajarannya. Untuk tahun ini insya Allah kita akan mulai 1 jam pelajarannya di 60 menit. Jadi misalkan PAI itu jam pelajarannya 3 jam pelajaran, maka dalam 1 minggu itu akan ada 3 kali 60 menit untuk pembelajaran PAI. Begitu pula dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, setelah ini akan saya bahas capaian dari masing-masing mata pelajaran yang diharapkan. Yang pertama Al-Quran, nanti insya Allah akan diampu oleh Ustazah Sindiwani. Nah, yang pertama adalah tentang tahsin. Jadi ada perbaikan standar bacaan Al-Quran dari peserta didik atau dari siswi kelas 11 DI IPA ini. Ini ada perbaikan karena menurut Ustazah Zindi masih ada perlu perbaikan-perbaikan walaupun ada banyak juga siswa yang sudah cukup baik. Tapi untuk tahsin dari Al-Quran, perbaikan standar bacaannya masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini terutama berkenaan dengan banyaknya siswa pindahan yang baru, jadi standar bacaan memang harus diperbaiki. Kemudian tajwid. Tajwid ini berkaitan dengan teori-teori terkait membaca Al-Quran. Jadi harapannya setelah belajar Al-Quran nantinya siswa tidak hanya bisa mempraktekannya, tapi tahu juga ini tajwid apa yang digunakan. Kemudian ada tahfiz, tentu saja ini hafalan sesuai dengan hafalan masing-masing peserta didiknya. Kemudian Lajnatul Ubur meningkatkan jumlah peserta didik yang lulus Lajnatul Ubur juz 30, harapannya bisa bertambah gitu ya. Nah, kemudian ini adalah program semester 1, setengah semesternya ya, setengah semester 1, dimulai dari motivasi, kemudian ada tahsin, tahfiz, dan tajwid. Ini file insya Allah nanti akan saya bagi, jadi Abu dan ini bisa membaca lebih jauh lagi gitu ya. Kemudian ini adalah program semester 1 untuk Al-Quran, untuk setengah semesternya untuk semester 1, di setengah semester berarti setelah tes setengah semesternya. Nah, kemudian ada mata pelajaran PAI yang insya Allah diampu oleh Ustazah Indana Zulfa. Untuk semester 1 nanti materinya akan berkaitan dengan ibadah, kitab haid karena ini akhwat atau siswi ya, jadi akan mempelajari kitab haid, kemudian tentang bid'ah dan salat. Kemudian untuk semester 2 akan ada pengenalan tentang tauhid asma wa sifat, ada sholat sunnah, tauhid asma. Ada 2 berarti ya, tauhid asma wa sifat dan sholat sunnah. Nah, ini adalah program semester 1 untuk mata pelajaran PAI, mulai dari murojaah ketika evaluasi, kemudian ada ibadah, kita kait bid'ah dan sholat. Kemudian untuk semester 2, ada tauhid wa sifat. Ini dibagi jadi 2 ya, jadi ada yang sebelum
PTS dan sesudah PTS-nya. Jadi kalau Bunda mau melihat di sini ada tauhid asma wa sifat, ada pasal 1 dan pasal 2, yang di bawah ada tentang pasal 3 gitu. Jadi memang ada lanjutan. Kemudian ada mata pelajaran Arabik mengambilnya Ustazah Alia Maulida. Insya Allah semester 1 akan belajar, ada matrikulasi nanti 2 minggu pertama, kemudian harapannya siswa akan menguasai kosakata dan percakapan terkait topik al-hayatu al-yaumiyatu dan at-ta'am wa asy'ar. Praktek. Kemudian juga diharapkan siswa dapat praktek penggunaan kosakata dan percakapan terkait dua bab tersebut atau kedua topik tersebut. Untuk semester 2 masih sama. Harapannya menguasai kosakata dan percakapan terkait topik as-shalatu al-dirazah, beda topiknya, dan praktek penggunaan kosakata dan percakapan terkait topik tersebut. Ini adalah program semester 1 untuk mapel Arabik. Abu dan nanti bisa baca lebih jauh. Kemudian adalah program semester 2-nya. Memang ada hafalan untuk kosakata atau mufradat dan juga percakapan atau hiwarnya. Kemudian mempraktekannya juga. Kemudian untuk khusus untuk English masih pengampunya adalah Ustazah Stella, masih sama seperti tahun yang lalu. Untuk sosialisasi program bahasa Inggris untuk SMA kelas 10D ini kebetulan masih harus menyusul. Karena masih ada qadarullah ada masih ada kejelasan tentang buku yang akan dipakai gitu. Jadi sampai saat ini belum ada kepastian yang harus dipelajari semester ini seperti apa. Jadi insya Allah nanti sebelum mulai akan ada sosialisasi susulan terkait mata pelajaran English ini. Untuk matematika wajib, insya Allah nanti saya sendiri yang akan mengampu. Jadi untuk semester 1 nanti harapannya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi programmingnya, matriks dan inverse matriks, transformasi geometri, barisan, dan deret aritmatika serta geometri. Nah, kemudian juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang terkait babnya, tapi juga diharapkan nanti siswa atau peserta didik dapat berlatih tipe soal yang HOT atau high order thinking, jadi tidak soal yang biasa saja, tapi lebih sulit dalam tanda kutip gitu ya, lebih membutuhkan proses berpikir yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya mengaplikasikan apa yang sudah didapat. Nah, harapannya nantinya siswa dapat menyelesaikan soal-soal UTBK terkait materi yang telah dipelajari ini. Karena tidak bisa menampik bahwa banyak siswa juga yang ingin mempersiapkan diri untuk belajar nantinya untuk UTBK. Untuk semester 2 masih sama, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan materi. Untuk materinya berbeda ya dari semester 1. Untuk materi semester 2 nanti mengenai limit, turunan, aplikasi turunan, dan integral. Masih sama dengan semester 1, harapannya siswa atau peserta didik masih bisa berlatih lah tipe soal high order thinking maupun soal-soal UTBK. Harapannya demikian. Dan berikut adalah program semester 1 untuk matematika wajib, mengikuti dari program linear hingga barisan dan deret aritmatika serta geometri. Kemudian ada juga untuk semester 2 mulai dari limit hingga integral. Untuk matematika peminatan, ini khusus untuk materi IPA, siswa IPA nanti dengan saya juga insya Allah. Masih sama harapannya, yaitu semester 1 dan semester 2, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan materi yang disampaikan, dan juga menyelesaikan soal-soal yang higher thinking maupun soal-soal UTBK. Nah, materi-materi yang akan ada di semester di matematika matematika peminatan ya. Di matematika peminatan itu mulai dari persamaan trigonometri, rumus, jumlah sudut ganda dan selisih sudut pada sinus dan kosinus. Kemudian juga ada polinomial. Nah, untuk biologi, nanti insya Allah diampu oleh Ustazah Melati untuk semester 1 dan semester 2 harapannya. Yang pertama, peserta didik mampu menyelesaikan materi sesuai dengan program yang telah dirancang. Jadi ada semester 1 dan semester 2 harapannya bisa menyelesaikan materinya. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dunia nyata yang terkait dengan materi yang dipelajari. Ini lebih ke penerapannya ke permasalahan yang kontekstual. Kemudian peserta didik juga berlatih tipe soal-soal yang higher thinking maupun soal-soal UTBK sama seperti yang matematika tadi ya. Kemudian adalah program semester 1 untuk materi biologi, mulai dari struktur dan fungsi sel hingga ke sistem ekspresi. Ini adalah program semester 2 untuk materi biologi, mulai dari sistem koordinasi hingga materi genetik dan siklus sel. Insya Allah nanti di akhir
semester 2 akan ada project dan review mengenai materi-materi yang telah dipelajari. Kimia, nanti insya Allah akan diampu kembali oleh Ustazah Lisnawati. Untuk semester 1, harapannya peserta didik mampu menyelesaikan dan menjelaskan tentang pengelompokan senyawa hidrokarbon. Kemudian peserta didik mampu memahami dan menganalisa data termodinamika, keseimbangan kimia, serta laju reaksi. Kemudian peserta didik juga harapannya bisa berlatih tipe soal high order thinking maupun UTBK terkait materi-materi yang dipelajari. Untuk semester 2, peserta didik harapannya mampu memahami dan menjelaskan tentang asam basa, konsep larutan penyangga, konsep hidrolisis garam, serta hasil kali kelarutan. Kemudian peserta didik juga diharapkan untuk bisa berlatih tipe soal high order thinking maupun soal-soal UTBK yang terkait materi-materi yang dipelajari. Ini adalah program semester 1 untuk Afan, ini materi kimia maksudnya, dan semester 2 untuk materi kimia, mulai dari asam basa hingga kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kemudian fisika insya Allah akan diampu lagi oleh Ustadz Arif. Untuk semester 1 harapannya peserta didik diharapkan mampu memahami dan menguasai, ini semester 1 dan semester 2 sama, konsep fisika agar kedepannya Anda dapat lebih mudah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ini kaitannya pertama adalah menguasai konsepnya dulu, kemudian harapannya nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia nyata atau permasalahan yang kontekstual. Kemudian peserta didik juga diharapkan untuk menguasai pengerjaan atau bisa menguasai penyelesaian soal-soal high order thinking. Kemudian harapannya agar siswa lebih mudah mengerjakan soal-soal UTBK. Ini adalah mapel dari fisika, mulai dari semester 1 maksud saya, mulai dari keseimbangan dan dinamika rotasi hingga suhu kalor dan perpindahan kalor. Ini adalah mata pelajaran insya Allah akan dipelajari semester 2, mulai dari teori kinetik gas hingga ke alat-alat optik. Nah, berikut ada daftar pengajar semuanya yang dari mata pelajaran 11 DIPA dari Al-Quran, Ustazah Cindy, hingga ke native English dan nanti dengan Dr. Ma'ruf, dan native Arabic dengan Syekh Said. Nah, untuk native English dan native Arabic ini lebih ke arah pembiasaan untuk mendengarkan native berbicara. Jadi insya Allah nanti akan ada session dengan native English maupun native Arabic, sehingga harapannya siswa akan terbiasa mendengarkan bahasa asing oleh penutur asingnya itu sendiri. Jadi untuk yang English ya mendengarkan native English-nya seperti apa, untuk yang Arabic ya Arabic yang Arabic sebenarnya seperti apa, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika penutur bahasa asing bukan dari penutur aslinya, kemungkinan akan ada logat yang berbeda demikian. Jadi harapannya nanti dengan adanya native English dan native Arabic, penguasaan bahasa asing Ananda dari 11 DIPA akan lebih baik. Amin. Dan untuk daftar nomor kontak pengajar nantinya akan saya share via WA grup kelas. Nanti ini file juga akan saya share. Insya Allah nanti harapannya Abu dan Umu akan jadi lebih mudah untuk membaca kembali tentang slide ini. Jadi nanti bisa dipelajari, dan jika memang ada pertanyaan, Abu dan Umu bisa bertanya langsung kepada pengampu masing-masing. Jadi misalkan ada pertanyaan mengenai matematika, nanti Abu dan Umu bisa bertanya langsung kepada saya. Demikian sosialisasi untuk program kelas yang insya Allah akan dilakukan atau dijalani oleh siswi kelas 11 DIPA ini. Syukron wa jazakillah khair atas perhatian Abu dan Umu semuanya. Marilah kita tutup sosialisasi ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika memang masih ada pertanyaan, nanti silahkan Abu dan Umu langsung bertanya ke pengampu masing-masing. Dan sekian dari saya. Maafkan jika ada tutur kata yang misalnya masih belum berkenan ataupun penjelasan yang masih kurang. Jika memang ada butuh penjelasan tambahan, silahkan bertanya ke guru pengampu masing-masing. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.